5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danito Alvarez. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang komposisi atau komponen yang ada pada tanah. Pengertian tanah. Menurut Scudder, suatu sistem 3 fase yang mengandung air, udara, bahan-bahan mineral dan organik, serta jasad hidup yang karena pengaruh berbagai faktor lingkungan terhadap permukaan bumi dan kurun waktu membentuk berbagai hasil perubahan yang memiliki ciri morfologi yang khas, sehingga berperan sebagai tempat tumbuh bermacam-macam tanaman. Komposisi tanah. 1. Bahan mineral mengandung 45%. Bahan mineral dalam tanah berasal dari pelapukan batu-batuan. Yang kedua, bahan organik mengandung 5%. Bahan organik dalam tanah berasal dari sisa-sisa tanaman yang mengalami pelapukan dan umumnya ditemukan di permukaan tanah. Yang ketiga adalah udara mengandung 25%. Yang keempat adalah air mengandung 25%. Asal bahan tanah. Yang pertama adalah pelapukan yang terdiri dari batuan, dan yang kedua adalah mineral. Yang kedua adalah ganesa tanah yang mengandung bahan induk dan profil tanah. Pelapukan. Laju pelapukan tergantung pada 1. Temperatur. Yang kedua adalah laju air perkolasi. Yang ketiga, status oksidasi dari zona pelapukan. Yang keempat adalah luas permukaan bahan induk yang terekspos. Yang kelima, jenis mineral. Batuan. Tipe batuan ada 3, yaitu 1. Batuan beku atau igneous rock. Yang kedua adalah batuan sedimen atau sedimentary rock. Yang ketiga adalah batuan metamorfosis atau metamorphic rock. Berasal dari pemadatan magma yang membeku, dibagi menjadi batuan asam atau acidic rock. Relatif tinggi kandungan kuarsa, mineral silikat warna terang, kalsium atau kalium, atau natrium, dan batuan basa atau basic rock, rendah kandungan kuarsa, kandungan mineral ferromagnesium warna gelap, hornblende, mika, piroksin yang tinggi. Batuan sedimen terjadi apabila partikel mineral atau substansi terlarut menjadi padat atau tersementasi atau cemented menjadi massa yang keras. Material yang mensementasi menentukan nama batuan sedimen, misalnya calcareous. Batuan metamorfose sama atau lebih keras dibanding batuan beku atau sedimen. Contohnya, batuan metamorfosa. Selanjutnya, gneiss, berasal dari batuan beku warna terang. Selanjutnya adalah schist, terdiri dari banyak batuan atau mineral, terutama mika, terlihat berlapis. Selanjutnya adalah marble, limestone atau dolomite yang menjadi keras karena cukup untuk bersinar atau mudah terdekomposisi. Selanjutnya adalah mineral tanah. Mineral adalah substansi inorganik yang homogen dengan komposisi tertentu dan mempunyai ciri fisik berupa ukuran, warna, titik leleh, dan kekerasan. Mineral dapat digolongkan sebagai mineral primer maupun mineral sekunder. Proses pembentukan tanah. Jenny pada tahun 1941 mengatakan proses pembentukan tanah dihubungkan dalam bentuk S sama dengan F dalam kurung BI, I, O, BW, W,
yang keterangannya S sama dengan sifat tanah yang terbentuk, F sama dengan fungsi dari faktor pembentuk tanah, BI sebagai bahan induk, BW sebagai bentuk wilayah, dan W sebagai waktu lamanya pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, batuan yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Pada tahap ini, lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Setelah mengalami pelapukan, bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak, lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Pada tahap ini, di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi jalan makhluk hidup. Pada tahap ketiga ini, batuan mulai ditumbuhi tumbuhan perintis. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhinya. Di sini terjadilah pelapukan biologis. Di tahap yang terakhir, tanah menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Selanjutnya adalah faktor pembentukan tanah. Faktor terpenting dalam pembentukan tanah dirumuskan sebagai T sama dengan F di dalam kurung I, O, B, T, W. Yang keterangannya adalah T sama dengan tanah, B sama dengan bahan induk, T sama dengan topografi, I sama dengan iklim, W sama dengan waktu, dan O sama dengan organisme. Yang selanjutnya adalah faktor iklim. Yang pertama adalah suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Apabila suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Yang kedua adalah curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi lemah. Selanjutnya adalah sifat tanah yang berhubungan dengan iklim antara lain. Yang pertama, kandungan dan tipe liat. Yang kedua adalah jenis dan jumlah bahan organik tanah. Yang ketiga, reaksi tanah atau pH. Yang keempat adalah warna tanah. Yang kelima adalah jumlah basa tercuci. Yang keenam adalah suhu tanah. Yang selanjutnya adalah organisme. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal membuat proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Pelapukan organik adalah pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan, sedangkan pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi oleh proses kimia seperti batu kapur larut oleh air. Yang kedua adalah membentuk proses pembentukan humus. Yang ketiga adalah sifat tanah yang berhubungan dengan organisme antara lain. Yang pertama, struktur dan rongga tanah. Yang kedua, kandungan bahan organik. Yang ketiga, bentuk permukaan tanah. Yang keempat adalah siklus hara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan induk. Bahan induk terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Sifat tanah yang dipengaruhi oleh bahan induk antara lain, yang pertama adalah tekstur tanah, yang kedua adalah kandungan bahan organik, yang ketiga adalah ketebalan solum, yang keempat kandungan mineral liat, yang kelima adalah permeabilitas tanah, yang keenam adalah reaksi tanah atau pH, yang ketujuh adalah kandungan unsur hara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topografi. Yang pertama, keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah.
Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi, sedangkan daerah yang datar, lapisan tanahnya tebal karena terjadi sedimentasi. Yang kedua adalah sistem drainase. Daerah yang drainasenya jelek, seperti sering tergenang, menyebabkan tanahnya menjadi asam. Selanjutnya, mempengaruhi proses pembentukan tanah dengan 4 cara. Yang pertama, jumlah air hujan yang dapat meresap atau disimpan oleh massa tanah. Yang kedua adalah kedalaman air tanah. Yang ketiga, besarnya erosi yang dapat terjadi. 4. Arah pergerakan air yang membawa bahan-bahan terlarut dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sifat tanah yang berhubungan dengan topografi antara lain. Yang pertama adalah tebal selum. Yang kedua adalah tebal dan kandungan bahan organik di horizon A. Yang ketiga adalah kandungan air tanah. Yang keempat adalah warna tanah. Yang kelima adalah tingkat perkembangan horizon. Yang keempat adalah reaksi tanah atau pH. Yang ketujuh adalah kandungan garam terlarut. Yang kedelapan, jenis dan tingkat perkembangan padas. Yang kesembilan adalah suhu. Yang kesepuluh adalah sifat dari bahan induk. Selanjutnya adalah waktu. Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan pencucian yang terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan, sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Yang kedua adalah karena proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Tanah muda ditandai oleh proses pembentukan tanah yang masih tampak percampuran antara bahan organik dan bahan mineral atau masih tampak struktur bahan induknya. Contohnya adalah tanah muda adalah tanah aluvial, regosol, dan litosol. Tanah dewasa ditandai oleh proses yang lebih lanjut sehingga tanah muda dapat berubah menjadi tanah dewasa, yaitu dengan proses pembentukan horizon B. Contohnya adalah tanah dewasa adalah tanah andosol, latosol, grumosol. Tanah tua, proses pembentukan tanah berlangsung lebih lanjut sehingga terjadi proses perubahan-perubahan yang nyata pada horizon A dan B. Akibatnya, terbentuk horizon. Contohnya adalah tanah pada tingkat tua adalah jenis tanah potsolik dan latosol tua atau laterite. Selanjutnya, lamanya waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah berbeda-beda. Bahan induk vulkanik yang lepas-lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda dan 1000 sampai 10.000 tahun untuk membentuk tanah dewasa. Selanjutnya adalah perbedaan sifat-sifat tanah yang hanya disebabkan oleh satu faktor pembentuk tanah dikenal sebagai 1. Klimatosekuen. Perbedaan sifat tanah yang disebabkan hanya pengaruh iklim. Yang kedua adalah biosekuen. Perbedaan sifat tanah yang disebabkan hanya pengaruh organisme. Yang ketiga adalah toposekuen. Perbedaan sifat tanah yang disebabkan hanya oleh perbedaan topografi. Yang keempat, litosekuen. Perbedaan sifat tanah yang disebabkan hanya oleh perbedaan jenis bahan induk. Yang kelima adalah kronosekuen. Perbedaan sifat tanah yang disebabkan hanya oleh perbedaan faktor umur. Selanjutnya adalah perkembangan tanah. Pembentukan tanah dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Perubahan massa padat batuan menjadi material yang tidak padat atau halus. Yang kedua adalah perubahan material yang halus menjadi tanah seiring dengan berjalannya waktu atau disebut dengan perkembangan tanah atau soil development. Selanjutnya adalah profil tanah adalah penampang tegak lurus atau vertikal tanah yang menunjukkan lapisan-lapisan tanah atau horizon. Selanjutnya, horizon adalah lapisan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan bumi dan berbeda dengan lapisan yang berdekatan. Selanjutnya, proses yang terlibat dalam diferensiasi horizon. Yang pertama, penambahan atau
additions, yang kedua adalah kehilangan atau loss, yang ketiga adalah perubahan bentuk atau transformation, yang keempat adalah pemindahan lokasi atau translocation. Pengembangan tanah selanjutnya yang pertama adalah addition, penambahan air atau hujan atau irigasi, nitrogen dari bakteri pengikat N, energi dari sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua ada loss, dihasilkan dari kimikalia yang larut dalam air, adanya erosi, pemanenan, atau pengembalaan, denitrifikasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah transformation, terjadi karena banyak reaksi kimia dan biologi pada proses dekomposisi bahan organik, pembentukan material tidak larut dari material yang larut. Yang keempat adalah translocation, terjadi karena adanya gerakan air maupun organisme di dalam tanah, misalnya clay bergerak ke lapisan yang lebih dalam atau gerakan garam terlarut ke permukaan karena evaporasi. Selanjutnya, berbagai kondisi yang menghambat perkembangan profil tanah. Yang pertama adalah curah hujan rendah, yang kedua adalah kelembaban relatif rendah, yang ketiga adalah bahan induk mengandung sodium karbonat atau lem yang tinggi, yang keempat adalah bahan induk mengandung kuarsa yang tinggi dengan kandungan debu dan clay yang rendah, yang kelima adalah kandungan clay yang tinggi, yang keenam adalah bahan induk resisten, misal quartzite. Selanjutnya, berbagai kondisi yang menghambat perkembangan profil tanah yang lainnya adalah kelerengan tinggi, tingginya air tanah, akumulasi material secara, yang keempat adalah erosi air dan angin yang berat, yang kelima adalah pencampuran oleh binatang dan manusia, atau pengolahan tanah atau penggalian, akan meminimalisir pergerakan koloid ke bagian tanah lebih dalam. Yang keenam, adanya substansi racun bagi tanaman, misalnya garam yang berlebihan, heavy metal, herbisida yang berlebihan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini apabila bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.